Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Tampobolon dengan NIM A1C3190116 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang evolusi bintang darat utama. Dalam mempelajari evolusi bintang darat utama ini, kita mempelajari banyak hal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang model bintang. Model bintang merupakan tabel angka yang mewakili kondisi di dalam suatu bintang atau sebuah bintang. Tabel tersebut dapat dihitung menggunakan 4 hukum struktur bintang. 4 hukum struktur bintang ini terdiri dari yang pertama, konservasi massa, konservasi energi, transportasi energi, dan keseimbangan hidrostatik. Nah, sebagai contoh dari model bintang ini dapat kita lihat dari tabel dan gambar di samping. Nah, model di samping digambarkan dalam bentuk model matematika. Dapat kita lihat dari gambar dan tabel di samping menunjukkan model matahari yang hanya mengandung 10 lapisan, tetapi didasarkan pada model dengan lebih banyak lapisan. Lapisan bawah untuk jari-jari sama dengan 0,0, mewakili pusat matahari, dan garis atau lapisan atas untuk jari-jari sama dengan 1,0, mewakili permukaan. Garis-garis lain atau lapisan lain dalam tabel menunjukkan suhu dan kepadatan di setiap kulit, massa di dalam setiap kulit, dan sebagian kecil dari luminositas matahari yang mengalir keluar melalui kulit. Nah, kita dapat menggunakan model seperti ini untuk memahami banyak hal tentang matahari. Misalnya, lapisan bawahnya memberitahu bahwa suhu di pusat matahari adalah sekitar 15 juta Kelvin. Pada suhu tinggi, gas sangat transparan dan energi mengalir sebagai radiasi. Model bintang memungkinkan para astronom atau ahli-ahli tentang perbintangan melihat kehidupan masa lalu dan kehidupan masa depan bintang. Bahkan, model ini dapat digunakan sebagai mesin waktu untuk mengikuti evolusi bintang selama miliaran tahun. Model-model bintang menunjukkan bahwa ada darat utama karena pusat-pusat berkontraksi akhirnya cukup panas untuk memulai fusi nuklir. Deuterium, isotop hidrogen yang berat, adalah bahan bakar nuklir pertama yang melebur, tetapi jarang dan menghasilkan sedikit energi. Model bintang menunjukkan bahwa itu tidak berpengaruh nyata pada kontraksi bintang. Fusi hidrogen adalah pembangkit tenaga listrik yang besar. Ketika dimulai, ia menghentikan kontraksi. Bintang mencapai keseimbangan di suatu tempat di sepanjang garis dalam diagram HR yang oleh para astronom disebut sebagai darat utama. Bintang panas lebih bercahaya dan bintang dingin kurang bercahaya. Ada dua alasan mengapa ada batas atas massa bintang. Pertama, pengamatan menunjukkan bahwa ketika awan-awan berkontraksi, mereka dapat terpecah membentuk dua bintang atau bahkan lebih dari dua bintang. Semakin besar massa awan dan gas, semakin besar kemungkinan terfragmentasi, sehingga tidak ada banyak bintang yang sangat masif, karena sebagian besar awan dan gas itu pecah menjadi fragmen yang lebih kecil dan membentuk sistem bintang ganda. Nah, alasan yang kedua, model bintang mengungkapkan bahwa bintang-bintang sekitar 100 kali massa matahari tidak stabil pada pembentukan. Untuk mendukung berat di bintang-bintang seperti itu, gas internal harus sangat panas, dan itu berarti ia harus memancarkan radiasi yang mengalir keluar melalui bintang, dan tekanan radiasi yang dihasilkan meniup gas dari permukaan bintang dalam bintang yang sangat masif. Kehilangan massa dari bintang-bintang yang sangat masif dapat mengurangi bintang bermassa 60 kali lipat menjadi kurang dari 30 massa matahari hanya dalam 1 juta tahun. Bagian bawah dari darat utama sulit dipelajari, bukan karena bintang jarang, tetapi karena mereka redup. Maksudnya, bintang-bintang itu redup sehingga sulit untuk dipelajari. Nah, jika cahaya merah dari ujung bawah darat utama menggantikan matahari, itu hanya akan bersinar beberapa kali lebih terang dari bulan purnama. Bintang-bintang seperti itu sangat umum, tetapi mereka sulit ditemukan walau hanya beberapa tahun cahaya jauhnya. Model bintang memprediksi bahwa ada objek seperti bintang bahkan lebih redup daripada cahaya merah. Benda yang kurang masif dari 0,08 massa matahari tidak cukup panas untuk memicu fusi hidrogen.
Katai coklat perlahan berkontraksi, mengubah energi gravitasi menjadi energi panas dan memancarkannya. Katai merah bermassa rendah yang mengandung 0,08 kali massa matahari dan hidrogen peleburan memiliki suhu permukaan sekitar 2500 Kelvin. Tetapi katai coklat harus memiliki suhu 1000 Kelvin atau lebih, memberi mereka warna merah lumpur. Dengan demikian, karena warna dari katai ini merah lumpur, maka disebut dengan istilah katai coklat. Katai coklat ini sulit ditemukan karena mereka sangat redup. Artinya katai coklat ini sangat redup sehingga sulit untuk ditemukan. Nah, tetapi survei besar dan penelitian inframerah telah menghasilkan banyak dari mereka. Beberapa terletak di sistem benar dengan bintang normal. Jumlah tahun yang dihabiskan bintang pada deret utama tergantung pada massanya. Bintang masif menggunakan bahan bakar dengan cepat dan hidup pendek. Artinya usia dari bintang masif ini pendek. Tetapi bintang bermassa rendah menghemat bahan bakar dan bersinar selama miliaran tahun. Sebagai contoh, bintang bermassa 25 kali massa matahari akan menghabiskan hidrogennya dan mati hanya dalam waktu sekitar 7 tahun. Ini berarti bahwa kehidupan sangat tidak mungkin berkembang di planet-planet yang mengorbit bintang-bintang masif. Nah, bintang-bintang ini tidak hidup cukup lama untuk memulai kehidupan, apalagi berevolusi. Katai merah, bintang bermassa sangat rendah, menggunakan bahan bakarnya dengan sangat lambat, sehingga mereka harus bertahan hidup selama 200 hingga 300 miliar tahun. Karena alam semesta tampaknya baru berusia sekitar 14 miliar tahun, katai merah masih dalam masa pertumbuhan. Tak satu pun dari mereka yang seharusnya kehabisan bahan bakar hidrogen mereka. Nah, untuk memahami bagaimana alam membuat bintang dan bagaimana bintang berevolusi, kita harus dapat memperkirakan berapa lama mereka bisa bertahan. Artinya kita harus dapat memperkirakan berapa lama suatu bintang ini bisa bertahan hidup. Nah, secara umum, bintang masif hidup pendek dan bintang bermassa rendah berumur panjang. Tetapi kita bisa membuat perkiraannya yang lebih akurat dengan menggunakan model bintang sederhana. Bahkan, kita dapat menghitung perkiraan usia harapan hidup bintang dari massanya. Karena bintang-bintang deret utama menggunakan bahan bakar, mereka pada laju yang konstan, kita dapat memperkirakan jumlah waktu yang dihabiskan oleh sebuah bintang pada deret utama dan harapan hidupnya. Nah, harapan hidup bintang ini dapat dirumuskan dengan T sama dengan M per L, di mana T adalah harapan hidup dari suatu bintang, M adalah massa dari bintang, dan L adalah luminositas dari suatu bintang. Nah, demikian penjelasan dari evolusi bintang deret utama ini. Jika saya memiliki kesalahan dalam penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih.